Coba kalian kerjakan ini. Nah, coba kalian kerjakan ini. Deret Maclaurin ini ya. Berarti deret Maclaurin X sama dengan Ah, eh, X sama dengan nol. X sama dengan 0. Jadi coba tentukan deret Maclaurin untuk E pangkat X. Ya, E pangkat X. Bisa nggak kalian tentukan? Coba kalian kerjakan dulu, baru nanti kita diskusikan ya. Sama-sama ya. A0-nya berapa ini A0-nya? A0-nya berapa? Satu. A1 ya, karena A0 itu si fungsi tersebut kita substitusikan terhadap X sama dengan 0. Jadi E pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Oke, nah turunan dari E pangkat X apa? Eh, Hah? Turunan dari E pangkat X apa? Bukan E ya, turunan dari E pangkat X apa turunan pertamanya? Hmm? Mbak, jangan. E pangkat Hah? X sama. E pangkat X juga ya, sama ya. Berarti kan sama, Mam. turunan keduanya juga E pangkat X, turunan ketiganya juga E pangkat X. Kalau setiap turunan kita substitusikan terhadap 0, X sama dengan 0, jadi satu ya. Turunan satu itu eh, 1, turunan 2 2, 1, turunan satu 1 semua. Nah, jadi berarti Darren McLaurin-nya apa? Deret McLaurin-nya apa jadinya? Satu tambah X tambah X Satu, tambah X pang. satu tambah X, karena X-nya itu kan satu dibagi satu faktorial kan, baru ditambah apa lagi? X pangkat 2 Kamu lupa faktorialnya. Satu per berapa faktorial? per 2 faktorial. Oh iya, Per satu per 2 2 faktorial X Super. pangkat 2, lalu ditambah satu per Satu per per tiga 3 X pangkat 3 faktorial. dibagi 3 faktorial. Nah, pangkat 1 dibagi 3 faktorial X pangkat
3. Nah, baru 1 dibagi 4 faktorial X pangkat 4. Nah, jadi kenapa seperti ini? Karena E pangkat X itu diturunkan sampai turunan berapapun dia X, E pangkat X. Lalu kalau kita substitusikan X sama dengan 0 dapatnya 1. Nah, makanya jawabannya ini. Oke. Ini mau dicatat atau kita lanjut yang berikutnya? Mau dicatat. Oke, silakan dicatat dulu. Jadi setidaknya kalian sudah mengerti ya. Tapi ini deret Taylor ya. Nah, deret Maclaurin, sorry, deret Maclaurin. Sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Sudah ya. Oke. Nah, contoh berikutnya, coba kalian tentukan, ini kemarin udah ya? Udah kita kerjakan ya? Sudah, Mem. Sudah ya. Berarti nggak usah. Oke. Nah ini. eh ini coba deret Maclaurin untuk ln 1 tambah X. Tentukan apa dulu? Tentukan A0. Kalau kalian tentukan A0, berapa A0-nya? A0-nya berapa? 1, Mem. Kok 1? Nol, Mem. 0. Kenapa? Karena kan eh, ln 1 tambah 0 jadi ln 1. Berapa ln 1? Ln 1 sama dengan 0. Jadi A0-nya sama dengan 0. Sekarang kalian tentukan berapa A1-nya. A1-nya kan berarti 1/n faktorial turunan pertama dari si ln 1 tambah X. Lalu si turunan pertamanya itu kita substitusikan X sama dengan 0. Nah, jadi A1-nya berapa? Satunya berapa? Nah, A2-nya berapa? Lalu bagaimana deretnya? Ya, Satunya A1-nya 1. Nah, good. A1-nya 1. Nah, lalu tentukan A2-nya berapa? Nah, kan kalau A2 kan berarti turunan kedua substitusikan X sama dengan 0 lalu dikali 1/2 faktorial. 1 dibagi 2 faktorial. Oke.
min setengah, Mem. Min min setengah. Oke, good. Nah, sekarang A3-nya bagaimana? A3-nya. Berarti kan kalau A3 1/n. 1/3 faktorial dikali turunan ketiga dari ln 1 tambah X. Kita substitusi X sama dengan 0. Nah, sesudah itu coba kalian setup mulai. Berarti deret Maclaurin-nya apa? Berapa jadinya? Apa jadinya deret Maclaurin-nya coba? Lengkapnya apa? ln 1 tambah X sama dengan X X. Nah, X baru dikurang dikurang 1/2 faktorial 1/2 aja karena 2 faktorial kan 2 dikali 1 ya. Nah, 1/2 X 2 X pangkat. pangkat 2 Hmm, lalu 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/4 X pangkat 4. oke. Oke, jadi artinya yang kita dari deret ini kita bisa lihat ya kan, dia beralternasi ya antara positif dan negatif. Jadi yang ganjilnya, pangkat ganjilnya dia positif ya kan. Ini kan X pangkat 1 positif, X pangkat 3 positif, X pangkat 5 positif. Sementara yang pangkat genapnya dia negatif. Jadi inilah dia deret Maclaurin untuk ln 1 ditambah X. Nah, kalian mau mau catat yang ini? Mau catat atau enggak? Mau, Mau, Mem. Mem. Oke, silakan dicatat dulu. Pelan-pelan dicatat sambil kalian pahami ya. Nah, kalau bisa coba ini tujuan tujuan saya untuk kelas ini adalah kalian berlatih sambil saya supervisi ya. Karena kan maksudnya kalau coba kalian kerjakan, tadi kan saya biarkan saya kalian kerja. Nah, lalu hmm, kalau ada yang kalian bingung, kalian bisa tanya saya gitu. Karena matematika tanpa latihan sama aja bohong ya. Nah, jadi kita harus latihan, oke? Sudah selesai dicatat yang ini? Belum? Sudah, Mem. Ya, Mem. Sudah ya. Nah, ini mau dicatat yang ini. Sengaja saya buat segede-gede gaban gitu ya, besar ya, supaya kalian jelas gitu.
Sudah? Udah ya. Nah, ini mau dicatat? Nah, ini seperti kayak polanya gitu ya. Jadi untuk ln satu ditambah X itu ada polanya ya. Polanya apa? Nah, dia negatif satu pangkat N dikurang satu dibagi N. Itulah dia pola dari si deret deret Maclaurin untuk ln satu ditambah X. Udah? Yang ini udah? Biar kita lanjut lagi. Oke, nah ini dia ya. Jadi ln, ini nggak perlu kalian catat kan? Udah kalian catat tadi kan? Perlu? Tadi sudah, Bang. Udah kan? Oke. Oke. Nah, sekarang coba ini. Nah, tadi kan udah apa? Tentukan deret Maclaurin untuk cos X. Nah, coba sekalian kerjakan dulu, ya kan? A0-nya dulu lah. A0-nya berapa ini? A0. Satu. Satu. Nah, A0-nya satu. Ya, karena cos 0 sama dengan satu. Ya. A1-nya berapa ini? A1-nya. A1-nya.
Nol, Bang. Nah, A1-nya 0 ya. Nah, hilang dia ya, karena kan kita dia turunan pertamanya negatif sin X. Kita substitusikan X sama dengan 0, dia jadi 0. Nah, berarti hilang A1. A2-nya Minus Seperdua, Mem. Negatif 1/2, Mem. negatif 1/2, ya kan? Nah, A4, 1/4, Mem. per 4 faktorial. A4, tadi A0 ada. A1 ada nggak tadi? A1 nggak ada kan? A2 ada. A3 ada. Nggak Iya, ada, ada. Mem. Nggak ada ya. Nah, jadi artinya dia apa? Pangkat ganjil dia hilang, pangkat genap dia ada, baru ada alternasi antara positif dan negatif. Nah, ya. Nah, jadi A0 dia 1, A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 1/2 faktorial atau 1/2. Nah, jadi lebih lengkapnya, nah, ini kan ada pola berulang. Nah, lebih lengkapnya seperti ini. 1 dikurang 1/2 faktorial X pangkat 2, nah, ditambah 1/4 faktorial X pangkat 4, nah, dikurang. Jadi eh, ganjil, pangkat ganjil hilang, ya kan? Pangkat genap tinggal, tapi pangkat genapnya itu kalian lihat dia beralternasi antara negatif, positif, negatif. Nah, nanti kalian jadinya bisa lihat polanya. Oke? Oke. Ini mau dicatat yang ini? Enggak ya? Iya, Mem. Oh, Mem. Mau? Steven mau Mau catat? dicatat. Mau Hah? dicatat, Mem. Kenapa Steven? Mau dicatat, Mem. Mau dicatat? Oke, silakan Steven, catat. Ya, ini kan udah oke. Silakan dicatat ya. Mau dicatat silakan, nggak mau dicatat nggak apa-apa. Kalau kalian merasa sudah kan tadi udah kalian coba kan, berarti kan udah ada catatan kalian sendiri, yang nggak masalah gitu ya. Yang penting di sini kita berlatih sambil saya supervisi gitu ya. Sudah ini? Sudah. Ini mau dicatat, ini mau dicatat? Mau, Mem. Mau, oke silakan. Oke, sudah ini ya. Nah, terakhir ini dia. Nah, ini udah kalian catat ya. Kita nggak perlu catat lagi kan? Nah, kan udah catat. Oke. Nah, soal selanjutnya, kalau tadi kan deret Maclaurin untuk cos X. Ya. Sekarang coba kalian tentukan deret Taylor untuk cos X. Nah, bedanya apa tadi? Kalau deret Maclaurin untuk cos X, dia X sama dengan 0 ya. Nah, tapi kalau untuk deret Taylor, dia X sama dengan H. Nah, dalam hal ini hanya adalah pi per 2.
Coba kalian tentukan dulu. Sama aja, tetap kalian tentukan A0-nya, A1, A2, baru kalian setup deretnya ya. Halo Bang. Yo. Ah, a- ada. Saya di rumah kok. Ah, Oke, yuk. Oh ya. Oke. Nanti di telepon aja saya biar saya di depan ada supir saya kok ya Bang ya yang bisa nerima ya. Oke Bang ya. Oke. Makasih Bang. Yuk. Oke. A0-nya berapa ini? Nol, mem. Nol. Nol, Bu. Berarti cos pi per 2 itu nol ya. Oke, Ya, mem. A1-nya Min satu, mem. min Minus 1. satu. Satu, Mem. Berarti turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya itu lalu X, Min. substitusi X sama dengan pi per 2. Nah, lalu dapat eh, min, min 1. Oke. Nah, sekarang A2. Nol, mem. A2 Nol, Mem. Nol, Mem. Nol, A3 mem. Satu. Satu. Satu, Mem. Pak, faktorialnya jangan lupa. Ini kan A, koefisien saya tanya kan. Nah, jadi berapa? A3. Satu Satu per per tiga 3 faktorial. Sepertiga. Tiga faktorial. Tiga Nah, faktorial. oke. Nah, ini ya Derek Taylornya. Ini yang saya dapat jawabannya. Ini apanya? Ini secara umum ya. Secara umum. Nah, jadi berarti A00, A1 negatif 1, A2 hilang karena nol. Nah, lalu A3 dia adalah 1/3 faktorial. Otomatis A4 adalah nol ya. Berarti artinya yang genap semua hilang. Nah, tinggal yang pangkat ganjil. Pangkat ganjil pun dia ada alternasi. Nah, ini kan A0-nya hilang. Tinggal A1. Baru tambah 1/3 faktorial X dikurang pi per 2 pangkat 3 dikurang 1/5. Nah, jadi tinggal dia pangkat ganjil ya. Pangkat ganjil alternasi antara negatif, positif, negatif. Oke, nah ini adalah deret Taylor untuk cos X yang diperluas sekitar X sama dengan pi per 2. Oke, ini perlu dicatat. Ini kali perlu dicatat ya. Nah ini ya. Oke, nah, artinya kalian tinggal mencari A0, A1, dan A2. Oke, mau dicatat ini atau enggak?
Mau nggak? Mau, Mem. Oh, oke. Kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa, biar kita lanjut soal berikutnya. Oke. Mem, izin bertanya. Ah, Mem, nanti kalau misalnya pas ujian, dia harus dijabarkan seperti yang tadi, Mem. Atau boleh langsung kayak kesimpulan tadi, Mem. harus dijabarkan lah. Maksudnya eh, kalau untuk ujian kalian A0-nya bagaimana kalian cara menentukannya? A1-nya bagaimana? Kalau misalnya langsung kalian jabarkan, misalnya kalian mencontek, ya kan? Gampang aja kalian lihat jawaban teman kalian. Tapi kan saya harus lihat bagaimana kalian men-setup ini, ya. Oke. Baik, Mem. Terima kasih, Oke. Mem. Yo, Mem izin, apakah boleh lihat slide sebelumnya, Mem? yang ini, Yang ada DX atau DF gitu, Mem. yang ini. Iya, Mem. Oke, silakan. Itu slide sesudahnya ya, bukan slide sebelumnya. Hmm. Pelan-pelan ya, dipahami supaya eh, kita mengerti ya. Pelan. Nah, artinya di sini nanti untuk deret Taylor dengan deret Maclaurin, kalian harus tahu turunan ya. Sudah yang ini, Eka, udah selesai dicatat? Sebentar, Mem. Oh, belum? Oke. Sudah, Mem. Terima kasih, Mem. Ya. Nah, ini mau dicatat yang ini? Mau, Oke. Mem. Hmm. Sudah? Nah, Sudah, Mem. nah ini berarti polanya nggak perlu kalian catat ya. Nah, nah, ini terakhir ini. Nah, ini udah selesai kalian catat tadi kan? Yang ini nggak perlu dicatat kan? Oke ya. Oke. Nah, sekarang ini sinus X. Nah, sinus X tapi deret Taylor ya. Nah, dia diperluas sekitar pi per 2. Coba kalian kerjakan. Jadi ini latihan sekaligus persiapan kalian untuk ujian ya. Sinus X. Nah, ini dia sinus X. Berarti yang pertama tentukan A0-nya. A0-nya berapa? Satu. Mem. Hah? Satu, Mem.
Satu. Mem. Nah, berarti A0-nya 1. Nah, A1-nya 0, Mem. 0, Mem. A2-nya Minus setengah. -1/2, Mem. minus Faktor 3. 1/2. Nah, A3-nya 0, Mem. 0, Mem. A3-nya 0. Berarti artinya dia ganjilnya jadi 5. hilang, ya kan? Ganjilnya hilang, tapi genapnya jadi ada gitu ya. Jadi jawabannya di sini. Ini dia, 1 dikurang 1/2 faktorial X dikurang pi per 2 pangkat 2. Nah, ditambah 1/4 faktorial X dikurang pi per 2 pangkat 4 dikurang 1/6 faktorial X dikurang pi per 2 pangkat 6 dan seterusnya. Nanti kalian jawabannya jangan lupa pakai titik-titik gini di belakang ya, yang menandakan dia masih panjang. Nah, jadi artinya apa di sini? Artinya yang ganjil dia hilang, yang genap dia ada, tapi dia bergantian antara tanda positif dan tanda negatif. Oke. Nah, ini mau dicatat. Mau, Mau, Mem. Mem. Oh, dari mana? Dari sini kah? Atau langsung ke sini? Dari awal, Mem. Dari awal. Oke, silakan. Berarti hari ini kita selesai deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, Selasa depan kita masuk matriks ya. Mem izin bertanya. Hmm, eh, Misal nanti waktu ujian, kami nanti buat A-nya itu sampai A berapa, Mem? Minimal. Minimal 4 A5. 4 atau A5. Baik, Mem. Nah, supaya kita kan kalau cuma sampai A3 kita belum bisa lihat polanya kan. Pola itu akan terlihat setelah A4 A5 gitu. Nah, apalagi kalau misalnya ada yang hilang-hilang gini kan. Nah, kalau hanya sampai A3 kan kita nggak bisa belum bisa lihat. Nah, apakah dia positif negatif? Nah, jadi A4 atau A5 ya. Sampai A4 atau A5. Oke? Ini udah selesai ya. Sudah. Nah, ini kalau mau dicatat selesai dicatat. Udah? Sudah. Sudah, Mem. Ya. Nah, ini mau dicatat kah? Mau, Mem. Oke, silakan.
Sudah ini? Sudah ya. Nah, Sudah. ini mau dicatat atau enggak? Nah, Jadi saya rasa ini deret Taylor dengan deret McLaurin, kalian udah ini ya, udah udah jelas ya, Sudah, Mem. udah ya, oke. Ya udah, terakhir, nah ini dia, ya kan? Inilah dia sinus X-nya, oke? Nah, kuncinya bisa menentukan deret Taylor dengan deret McLaurin adalah kalian bisa melakukan penurunan rumus. Nah, jadi maksud saya eh, diferensiasi harus bisa melakukan turunan ya. Nah, jadi artinya untuk persiapan ujian bisa kalian mulai kumpul-kumpulkan misalnya turunan tangen X. Apa turunan tangen X? Nah, turunan pertama tangan X apa, turunan kedua tangan X apa. Jadi kalau misalnya saya bilang eh, tentukan deret Taylor untuk tangan X yang diperluas pada X sama dengan pi per 4 gitu. Nah, udah bisa kalian kerjakan kan? Kalau dari sekarang kalian sudah mulai mengumpulkan kan open book ini kan? Nah, open book. Jadi artinya kan boleh toh kalian buat informasi di catatan kalian turunan ini, turunan ini. Jadi nanti ketika ujian kalau ada yang tangan X gitu atau misalnya eh, tentukan deret McLaurin dari kotange ko apa eh misalnya E pangkat 5X. Hmm. Deret McLaurin dari E pangkat 5X. Nah, jadi harusnya kalian sudah bisa kerjakan. Jadi makanya selengkap-lengkapnya buat catatan kalian. Nah, kalian ada waktu seminggu ya, karena kan kita berarti kan Kamis depan kita ujian kan. Nah, coba coba dikumpulkan informasi-informasinya supaya kalian bisa mengerjakannya. Oke. Nah, ini yang terakhir, yang terakhir. Coba kalian tentukan eh, 4 koefisien. Nah, 4 koefisien ya. Eh, untuk deret McLaurin untuk fungsi fx sama dengan akar 1 tambah X. Ini enggak Taylor lagi ya. Ini McLaurin. Coba, bisa nggak kalian kerjakan? Akar 1 tambah X. Berapa nilainya? Coba. A0-nya berapa? Satu. A0-nya 1. Nah, A1-nya 1/2. 1/2. Karena kan 1 tambah X, akar 1 tambah X itu turunannya adalah setengah
dikali 1 tambah X pangkat negatif berapa? Negatif setengah ya. Nah, tapi kalau kita substitusikan sama dengan 0 kan dia berubah jadi 1. Nah, A2-nya Minus 1/8, Mem. minus 1/8. Nah, minus 1/8. Nah, A3-nya berapa? 1/16, Mem. 1/16. Nah, kita buat ya. A1, A0-nya 1. A1-nya setengah. Nah, ini karena dia the first few coefficient, jadi kalian nggak perlu setup deretnya ya. Nah, ini A1-nya setengah, A2-nya itu negatif 1/8, A3-nya positif 1/16 ya. Jadi berarti kalau kita setup deretnya 1 ditambah X per 2 dikurang X pangkat 2 bagi 8, ditambah X pangkat 3 bagi 16 dan seterusnya. Nah inilah dia deret Maclaurin untuk akar 1 tambah X. Oke. Kalian mau catat atau enggak? Mau, Mau. Mem. Mau, Mem. Mem. Silakan dicatat ya. Nah, jadi kalau kalian udah bisa tackle ini ya saya harap nanti soal seperti apapun yang saya berikan sudah bisa kalian kerjakan ya. Harapan saya ya. Oke, ini sudah selesai dicatat. Ini silakan ya. Silakan dicatat.
Ini terakhir ya. Nah, inilah dia deretnya ya. Nah, deretnya. Oke, sudah selesai. Biar kita akhiri kelas kita hari ini. Jadi eh, kita udah belajar Deret Taylor dan Deret McLaurin. Kita udah berlatih ya. Pertama kan hari Selasa kita belajar konsepnya. Nah, hari ini kita banyak berlatih ya, sampai mungkin tangan kalian pegal ya. Nah, tapi mudah-mudahan berguna nanti untuk ujian. Oke, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Mem, saya ingin bertanya. Ah, apa Eka? Kan misalnya kan ini, Mem, yang kayak di A4 itu kan dapatnya kan minus 5/128. Nanti di Ah, convert ke deretnya itu berarti limanya nggak dipakai, Em. maksudnya limanya nggak dipakai? Tunggu dulu. Apa maksudnya? Yang hasil yang terakhir tadi, Mem, yang di A4 kan dapatnya minus 5/128. Ah, minus lima Nah, per 128. Oh, ini mungkin saya salah ketiknya ini. A3-nya berapa? A3-nya berapa? 1/16 kan? Nah, ini saya salah ketik itu, bukan nggak dipakai. Nah, jadi tetap di sini 5, ya. Oke, saya salah ketik. Karena di sini kan negatif 5/128. Di sini dengan hilang. Nah, kalau hilang berarti saya yang salah, oke? Coba dibenerin. Nah, oke, Eka? baik, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, ya. Udah, kalau begitu ada pertanyaan lain? Nah, oke, kalau tidak ada, sampai jumpa hari Selasa. Nah, mudah-mudahan kita sudah bertemu biasa ya, offline ya. Oke, sampai jumpa. Bye.